Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini saya David sebagai host akan membawakan pembahasan apa itu merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Di sini sudah ada narasumber kita, Mas Dendi, Mas William, Mas Pedro, dan Mas Devta. Langsung aja kita mulai pembahasan kita. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa itu merger? Menurut pemahaman kalian sendiri-sendiri. Aku dulu, kamu udah dulu. Oke, enggak apa. Merger setauku ya, merger adalah tindakan satu atau lebih perusahaan bergabung ke perusahaan lain. Dan setelah proses itu selesai, perusahaan yang lama ini menghilang. Oke. Itu gambaran besar aja. Gambaran besar ya. Bisa kasih contoh nggak, Mas? Kasih contoh perumpamaan atau yang Contoh nyata. perusahaan yang melakukan merger. Contoh perusahaan yang melakukan merger, kita bisa contoh seperti apa namanya, Gardar. Oh, itu biar kami lebih sedikit mengerti lah apa itu, bagaimana merger itu bekerja gitu. Seperti Exxon Mobil. Exxon Mobil itu salah satu perusahaan minyak sekarang terbesar. Ya. Yang dulu sebenarnya dua itu terpisah antara Exxon dan Mobil. Kalau misalnya Exxon Mobil nggak mengakuisisi Mobil, kemungkinan besar juga perusahaannya nggak sebesar itu. Contohnya itu tadi. Tapi itu perusahaan luar ya, perusahaan besar atau tahu. Jadi antara perusahaan Exxon sama perusahaan Mobil ini dari salah satunya mana yang dibubarkan? Karena tadi Masnya bilang kalau merger itu perusahaan A sama B itu bergabung, tapi perusahaan B-nya itu menghilang. Iya. Cuma perusahaan A aja yang eksis, yang muncul. Jadi Ya lebih nggak apa. kamu aja nggak apa-apa. Kayaknya lebih tepatnya kayak mengambil alih perusahaan lain gitu loh. Lebih tepatnya itu. Berarti nggak jauh beda sama akuisisi ya? Enggak. Kalau Akuisisi itu jenisnya ada dua loh. Pertama akuisisi dalam aset, satunya saham. Itu yang akuisisi loh, tahu gitu. Tapi kalau setahu yang ada di Indonesia, kalau proses merger itu ada aspek hukum yang wajib diikuti. bedanya gini, Mas. Kalau misalnya merger itu dia kan dua perusahaannya itu kan bergabung jadi satu. Ya. Cuman kalau perusahaan yang merger ini dia perusahaan yang misalnya perusahaan B, dia itu perusahaan B-nya menghilang. Jadi perusahaan aja yang eksis. Gitu. Kalau misalnya akuisisi dia perusahaan mereka perusahaan yang satu misalnya perusahaan A itu dia mengambil alih saham misalnya, mengambil alih saham perusahaan B. Jadi pokoknya perusahaan A itu menguasai kayak franchise-nya gitu lah. Jadi mereka bebas melakukan apa aja kepada perusahaan itu gitu. Itu akuisisi kan itu? Iya, itu akuisisi. Iya. Akuisisi ada dua sebenarnya akuisisi. Bisa dijelaskan, Mas? Untuk Akuisisi itu? aku ada dikit contohnya tinggal soal merger. Nah, itu contohnya itu Indosat sama Tri Indonesia. Iya, itu di Indonesia. Ya, itu merger yang dilakukan pada tahun 2022 kalau nggak salah. Menurut menurut data yang ada ini, Indosat sebagai perusahaan penerima penggabungan tetap ada, sementara Tri dibubarkan. Tujuannya itu untuk menciptakan operator seluler yang lebih kuat dan kompetitif. Itu hasilnya itu PT Indosat Ooredoo. Ooredoo. Berarti itu merger berarti. Ya, itu merger, itu contohnya. Nah, jadi sepengetahuan saya ada dua perusahaan. Nah, dua perusahaan ini digabung. Jadi salah satunya dibubarkan. Yang ada cuma satunya. Satunya lagi masih eksis. Iya, masih eksis. Masih pakai nama baru. Iya, pakai nama baru sampai sekarang gitu. Berarti menghilang satu itu ya Mas ya? Iya. Perusahaan yang kedua, yang B.
Tapi untuk perusahaan yang menghilang itu tergantung keputusan dari dua perusahaan itu. Ya, Ya. perusahaan mana yang mau hilang Ya, gitu. gitu. Berarti semuanya harus ada kesepakatan bersama. Iya, Iya. gitu. Persetujuan RUPS lebih tepatnya. Ya. Itu maksudnya gimana mas? RUPS. Ya, RUPS itu gimana? RUPS misalnya gini, perusahaan misalnya mau mau di merger, itu artinya kan perusahaannya mau di merger ini bisa jadi keuangan dia lemah gitu Ya. kan. Kalau misalnya dia nggak mau di merger, ya sebenarnya itu hak dia, haknya pemegang sahamnya kan. Ya. Nah, kalau misalnya dia nggak mau di merger itu hak dia, karena nanti kalau perusahaannya mati kan ya urusan dia. Kalau misalnya ada perusahaan lain yang mau, oke lah nanti perusahaan tak merger, Ya. artinya kan cash flow keuangan perusahaan kan jadi lancar. Iya. Ada perusahaan yang bantu, nah kayak gitu. Tergantung RUPS nya. Berarti merger itu kayak ini ya, kayak bermitra gitu dia. Tapi ada kesepakatan untuk perusahaan yang mana yang harus dibubarkan untuk Agar kayak perusahaan tadi yang satu Indosat ini supaya operatornya juga lebih bagus, masih eksis sampai sekarang. Ya, gitu. Dan terus aku mau nanya, konsolidasi itu apa mas? Konsolidasi. Kalau konsolidasi itu tahu saya kalau konsolidasi itu dia dua perusahaan itu bergabung menjadi satu. Jadi misalnya ada perusahaan misalnya perusahaan rokok apa misalnya rokok Marlboro sama Marlboro Surya. sama Gajah Baru. Wah, Gajah Baru. Jadi mereka ini menyatu membuat nama yang baru. Namanya bukan Marlboro sama Gajah Baru lagi. Jadi mereka Singa Baru. Singa Baru misalnya. Nah, gitu. Berarti kayak kerjasama ya? Bukan mereka ingin membuat perusahaan yang baru pokoknya. Perusahaan. Jadi Jadi kayak nyatu gitu. ada dua perusahaan nih, misal tadi contohnya Marlboro sama Gajah Baru. Ya. Nah, dia tuh bergabung Keduanya buat sepakat gitu. nyiptain Brand yang baru. brand yang baru. Hmm. Kalau misal Gajah Baru sama apa? Marlboro. Misal yang produk barunya Raja Singa itu kan bisa kan? Bisa. Nah, Itu ada nggak mas di Indonesia itu yang pernah terjadi? Konsolidasi ya? Konsolidasi. Ada ya? Nggak ada ya? Ada. Ada. Ya, itu contohnya itu PT Bank Mandiri. Mandiri sama Eh, perusahaan terdahulunya apa namanya? perusahaan yang terlibat itu Bank Bumi Daya sama ada banyak ya, pokoknya ada banyak bank. Dulu kan waktu itu kan di Indonesia ada banyak bank-bank yang ada kan. Terus itu dari bank-bank yang ada itu dilebur jadi PT Bank Mandiri Persero. Itu ada 4 bank milik pemerintah BUMN yang dilebur untuk membentuk bank baru yang lebih besar dan kuat sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan pasca krisis moneter. Nah, 98 berarti. Ya kan? 98 itu. Nah, itu contohnya. Jadi ada 4 bank besar yang dimiliki pemerintah dilebur jadi satu yang ada sampai sekarang itu PT Bank Mandiri. Jadi 4 bank itu maksud itu 4 bank itu 4 bank dari BUMN berarti. Iya, 4 bank BUMN. Tapi kan Mandiri ini kan bank swasta ya. Mandiri BUMN. BUMN. Oh iya. Jadi gitu. Berarti itu tujuannya untuk salah satunya inilah kalau kembalikan misal ke bank tuh bank titil, Belum pernah dengar aku. bank titil. Jadi itu gimana? Tidak resmi. Kalau bank titil itu gini, dia tuh nganter-nganterin uang aja ke daerah, misal ke perumahan kan, datang terus misal nawarin pinjaman tapi bunganya yang besar. Oh, itu kayak rentenir gitu ya? Iya, dari awal kalau di OJK. sini, iya. Itu enggak. Sama kayak pinjaman online berarti. Sama aja kan. Cuman Iya, pinjaman online kan ada yang ilegal juga. Ya, Door to tapi, door ilegal itu. Iya, dia bukan ini, tapi kan itu kan kayaknya jemput contoh, bola dia. itu kan mungkin contoh bank-bank yang ada ya. Tapi yang kita bahas ini kan konsolidasi peleburan.
Jadi maksudnya itu peleburan ini ada beberapa perusahaan dia melebur dari satu perusahaan baru. Ya, Pak. Ya, dengan tujuan tertentu. Contohnya itu tadi pada saat krisis moneter tahun 98 ada Tujuannya untuk apa, Mas? Kalau boleh tahu waktu krisis moneter Apakah membawa jadi satu ekonomi? ya, salah satu tujuannya itu untuk mengatasi krisis yang terjadi saat itu. Nah, karena saat itu keuangan kita sedang kacau-kacaunya ya, Ya, kalau lagi nggak salah. krisis, Ya, ya. lagi krisis ya. Jadi ngeras. jadi ada 4 bank dari pemerintah itu akhirnya mengambil keputusan buat melebur jadi satu. Oke, sekarang itu Bank Mandiri. Dan itu langsung efektif. Iya, sepertinya begitu karena sampai saat ini kan ya kita lihat Bank Mandiri itu kan jadi ya Masih eksis sampai sekarang. Nah, 98 kan banyak apa namanya nasabah kan narik uangnya Iya. semua. Liquid yang kurang terus banget. Narik terus. Ini jadi satu banyak lebih besar. Kita udah membahas merger tadi. Nah, terus juga tadi ada disinggung sama Mas Devta tentang akuisisi. Kurang tadi. Apa ini belum kan tadi? Belum Cuman baru merger merger sama sama konsolidasi. Tadi kan Mas bilang ada akuisisi itu bentuknya ada 2. Ya, oke. Nah, itu apa aja Mas? Bisa dijelaskan nggak? Akuisisi pertama itu bisa akuisisi saham, yang kedua itu asetnya aja. Kalau akuisisi saham berarti kan kita kan apa namanya perusahaan yang diakuisisi kan artinya kan menguasai apa namanya saham perusahaan tersebut. Semakin besar dia kepemilikannya makin dia berkuasa. Tapi kalau aset itu biasanya dia yang ambil cuma aset strategis, kayak misalnya cuma pabriknya, teknologinya, unit produksi tanpa membeli perusahaan secara keseluruhan. Kecil-kecilnya lah kalau asetnya itu. Nah, itu proses mengakuisisi suatu perusahaan itu gimana Mas? Prosesnya Pokoknya Kok kalau bisa terjadi akuisisi itu harus ada kesepakatan dulu. Jadi kamu mau menjual saham nggak? Atau gimana? Jual saham ya? iya. Akuisisi. Kamu mau jual saham nggak? Ya nanti saya beli, ya kan? Nanti kalau udah dibeli berapa persen itu? Coba kamu ngomong. Tapi kalau yang unik di sini akuisisi ini sifatnya ini nggak kayak apa namanya kayak persaingan usaha yang keras gitu loh. Dia lebih ke apa namanya dilakukan secara damai sih untuk tujuan kayak ekspansi pasar, mengambil teknologi baru sama diversifikasi bisnis gitu. Damai sekali kalau akuisisi. Itu kayak kerjasama ya. Iya. Contohnya akuisisi apa mas? Contohnya akuisisi ya. Akuisisi contohnya perusahaan ini merek ya, Aqua merek perusahaan Aqua itu perusahaan PT Danone bukan? Iya, Danone itu yang akuisisi. Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan, jadi teknis. kita Ya. lanjutkan Ada pembahasan iklan. tadi. Maaf ya. Izin. Ada petir. Bisa dilanjutkan Mas Devta? Sampai mana tadi? Aqua tadi. Aqua. Danone. Oh ya. Ya itu tadi contohnya PT Danone. Danone itu dari Prancis kan, dari luar. Ya. Mengakuisisi Aqua itu tadi. PT Investment itu Pak. Kayak misal banyak kan itu tim sepak bola yang diakuisisi gitu kan. Ya. Ya kan? Di Indonesia ini kan banyak kayak tim bola diakuisisi, Yang swasta lagi, dibeli yang swasta. sahamnya ya. Kalau nggak salah banyak itu tim-tim dulu pernah di Liga 1. Kalau nggak salah punyanya Raffi, Rans, Oh, Rans, ya. terus ada banyak yang diakuisisi sama artis-artis tuh, kayak contohnya kayak punyanya ini Atta Halilintar dulu kan, Ya. apa dulu timnya kalau nggak salah Dewa ya. Nah, itu kan sempat dulu banyak tuh yang tim sepak bola diakuisisi itu banyak contohnya di Indonesia sebenarnya. Terus Jadi ketika tim itu dalam krisis,
dari permasalahan apa namanya ekonomi susah kayak apa ya namanya untuk kebutuhan tim lah itu susah kan. Makanya banyak yang tim diakuisisi sama orang. Tapi itu memang membantu sih supaya timnya itu lebih tetap eksis. Soalnya kalau semisal kita nggak bisa jalan, maksudnya dengan masalah perekonomian di tim ya, kita mau maju itu susah. Soalnya yang pertama pemain juga sekarang kalau pemain ambil dari luar nggak dibayar jauh-jauh ke Indonesia gara-gara masalah perekonomiannya tim lagi buruk kan susah, jadi nggak bisa dia. Makanya kebanyakan tim di Indonesia kan diakuisisi. Tapi kan kalau semua transaksi merger, konsolidasi sama akuisisi itu kan harus ada pengawasan, Mas. Nah, betul. Nah, itu ada pengawasan persaingan usaha, KPPU dan regulasi. Nah, itu tujuannya itu gimana, Mas? Lebih tepatnya biar nggak dimonopoli dan persaingan, untuk mencegah monopoli dan persaingan tidak sehat. Lebih tepatnya itu soalnya. Karena KPPU kan harus bisa melakukan pilihan seperti apakah harga bisa dimanipulasi, apakah penggabungan membuat satu perusahaan terlalu dominan, apakah konsumen bakal dirugikan. Itu pernah terjadi nggak hal-hal yang Mas sebutkan tadi secara nyata? Yang KPPU akhirnya nggak, gimana maksudnya? Kayak misalnya ada terjadi monopoli dan persaingan tidak sehat, melakukan penilaian. Misalnya contohnya gini, ada perusahaan yang melakukan monopoli di Indonesia, apa contohnya gitu ya. Padahal mereka udah Yang pernah setuju terjadi, gitu. Yang pernah Iya. terjadi, apa mungkin belum pernah terjadi? Atau perusahaan apa aja ya, atau perusahaan rokok, perusahaan teknologi, pokoknya gitu. Kalau di Tapi kalau udah ada KPPU baru- ini pasti udah terjadi. Ya berarti ya pernah terjadi Ya. berarti. Mungkin kitanya yang Kita yang belum tahu, ya. kitanya Ya, yang kita tahu. mungkin belum tahu. Mungkin belum sampai sana Mas Rio. Bener aja Mas Rio. Iya. Gini, setelah saya searching kan, Ya. searching dikit, Iya. itu Sumbernya dari mana nih? Google. iya Google dari Google ya? Google. Iya. Oke. Nah, itu ada PT Morula Indonesia itu tahun 2004 tahun lalu itu. Oh, baru ya Mas ya? Ya baru itu keterlambatan notifikasi akuisisi PT Medika Sejahtera bersama akuisisi efektif April 2022. Namun notifikasinya itu terlambat sehingga dikenakan denda sebesar 10 miliar oleh KPPU. Nah, itu administratif. Ya, itu. Itu salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan di Indonesia itu. Sehingga KPPU menindaknya dengan memberikan denda. Jadi itu contohnya. Hal seperti ini bisa dibawa ke pengadilan nggak, Mas? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, tapi kebanyakannya itu secara sanksi administratif kebanyakan. Ya denda. Iya, Iya, denda, kayak iya. denda gitu. Kalau kamu nggak bayar denda, kamu bakal Ya. dituntut ke Ya. pengadilan gitu. Berarti ada tahap-tahapannya. Iya. sistematis kan. Sebenarnya ada banyak pelanggaran, tapi yang saya searching ini saya temukan baru ya ini salah satunya. KPPU ini dibentuk kapan sih? KPPU kapan nih? Kayaknya udah lama sih. KPPU itu akan dibentuk. Oh, KPU. Tanggal 7 Juni tahun 2000 sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 19. Berarti udah lama berarti. Udah lama berarti. Udah lama. Itu udah Tapi sebenarnya di sini ada yang janggal. Kenapa? Kenapa ini dibentuk tahun 2000-an? Kenapa Orde Baru nggak bentuk ini? Aneh nggak sih? Kan kita tahu kalau Orde Baru kan terkenal apa namanya itu korupsi dan hal yang lain, hal yang segala macam. Ya udah.
itu. Tapi untungnya sekarang udah ada lah. Jadi itu Janggal Pak. ya, Janggal. yang masih dipertanyakan ya. Iya begitu. Itu perlu kami dalam kalau ingin Iya, apa tahu bisa gitu. Berarti lanjut. Masnya itu apa? Masnya kan ya. ya silakan dulu nggak apa-apa. Ini ada contoh kasus nyatanya untuk memberi gambaran akuisisi Gojek terhadap Tokopedia menjadi GoTo. Ini sebenarnya kombinasi aksi korporasi. Ada merger dalam level grup dan akuisisi saham. Merger bank hasil konsolidasi BUMN yang tadi disebutkan Mas Pedro. Terciptanya Bank Syariah BSI. Contoh nyata konsolidasi 3 bank syariah menjadi entitas baru. Itu yang tadi kita bahas. Jadi dari contoh-contoh di atas tadi itu terlihat kalau misalnya aksi korporasi perusahaan itu punya dampak besar ya di pasar gitu. Iya, Pasti. pasti besar. Jadi gimana? Kita tutup. Mungkin ada yang mau Ada yang mau nambah, ada yang enggak, ada yang mau ditambah lagi. Cukup saja. Seharusnya cukup. Nah, untuk Mas moderator mungkin bisa akan memberikan kesimpulannya begitu. Kesimpulan. Pengertian dari ketiganya itu apa-apa gimana? Jadi teman-teman, itu tadi perbedaan antara merger, konsolidasi, dan akuisisi. Merger itu bergabung, tapi hanya satu perusahaan yang tetap hidup. Konsolidasi membentuk perusahaan baru. Jadi bergabung, tapi Membuat ada nama baru. perusahaan baru Iya. yang masih agar perusahaan itu eksis sampai sekarang. Iya. Mungkin sudah keterbelakangan perusahaan yang lama. Akuisisi pengambil alihan saham atau aset tanpa harus gabung badan hukum. salah satunya Salah satunya atau dua-duanya bisa ya? Atau salah satunya nggak usah hilang. Pokoknya dua-duanya masih ada lah. Masih SD. Masih eksis. Kayak gitu. maksudnya pengambilan Oh, itu saham iya. atau asetnya itu bisa dua-duanya atau salah satu Salah satu aja. salah satunya. salah satu ya nggak Iya. bisa dua gitu Nggak bisa. Pokoknya satu perusahaan kalau diakuisisi itu dia lebih besar. Kayak ada satu perusahaan yang Jaminan. ya, yang terancam bangkrut kan. Nah, ada satu perusahaan yang mau mengakuisisinya. Jadi perusahaan itu tetap ada, tapi rata-rata saham itu ada dari pihak yang mau mengakuisisi gitu. Ya gitu. Semua aksi ini harus sesuai dengan regulasi agar tidak merusak persaingan usaha. Jadi kita merger, konsolidasi, dan akuisisi ini sebenarnya sama-sama menguntungkan semuanya. Jadi nggak ada persaingan di dalamnya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih yang udah menonton. terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. mungkin kalau nanti ada kesempatan Berikutnya berikutnya kita nanti bisa lanjut podcast. Buat lanjut lagi. buat podcast lagi. Mantap. Oke. Minta maaf untuk semua kekurangan kami karena Minta maaf. ya pada dasarnya ini kami Kami hanya mahasiswa, ya, jadi kami- kami belum jadi terlalu ini lah. sepemahaman kita sepemahaman Ya, kami. kalau kita ada salah kita mohon maaf, Mohon maaf. Ya, namanya lagi berproses pasti ada kurang dan lebihnya. Jadi mungkin dari sini saja- jika ada kesalahan mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita lah. Kedepannya bisa jadi lebih baik lagi. Oke. Evaluasi buat kami semua juga. ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!